mulai bergabung. Jadi nanti pada saat beliau menjelaskan, saya harap semuanya menyimak. Jika waktunya memungkinkan, mungkin ada sesi tanya jawab. Saya undang dia masuk ya. Assalamualaikum Bang Tama. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana? Ya. Sehat semua. Iya. Bang Tama ini adalah koordinator divisi korupsi politik ICW ya Bang ya? Betul Bang? Betul ya. Betul. Ya. Terima kasih Bang sudah bergabung dan mau berbagi ilmu dengan kami-kami semua yang ada di sini. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bang, boleh langsung diambil alih aja karena waktunya terbatas. Terima kasih. Oke, saya bisa presentasi nggak di sini? Bisa ya? Bisa, bisa. Oke, saya coba. Mohon maaf ini sebelumnya peserta-peserta atau mahasiswa dari mana aja? Satu kelas semua atau gimana? Iya, satu kelas semua Bang. Iya, satu kelas Pak. Oh, satu kelas. Oke. Terima kasih atas waktunya. Nah, karena kemarin baru dikontak gitu ya, jadi saya nggak nyiapin bahan secara detail. Jadi hari ini saya dapat undangan untuk berbagi terkait dengan Omnibus Law. Nah, ini yang kemudian sekarang sedang ramai begitu ya, Bapak Ibu sekalian dan Mbak Ulan. Nah, perkenalkan, sebelum saya lebih jauh, nama saya Tama Satria Langkun. Saat ini saya koordinator divisi korupsi politik di Indonesia Corruption Watch. Jadi lembaga yang memang fokus pada isu-isu anti korupsi, ada juga perbaikan tata kelola hukum, politik, dan lain sebagainya. Jadi saya sehari-hari di ICW, dan sekarang sudah tahun ke-11 saya ada di ICW. Nah, terkait dengan Omnibus Law, ini ada 10 pertanyaan yang kemarin dikirimkan oleh Mbak Wulan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, jadi ada pertanyaan apa sih Omnibus Law, kemudian apa sih, kenapa sih pemerintah mengusulkan Omnibus Law, terus kemudian Omnibus Law itu meliputi undang-undang apa aja sih, terus kemudian apa yang jadi dasar pertimbangan Omnibus Law itu disetujui, apa alasan pihak-pihak yang nggak setuju itu apa, mengapa undang-undang atau RUU Omnibus Law ini jadi kontroversi, kemudian pasal-pasal apa sih yang jadi kontroversi, apa dampaknya, kemudian mana yang aslinya, kapan disahkannya. Nah, ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang ada di ruang publik. Tapi saya tidak akan masuk ke detail pasal per pasal karena waktunya tidak akan cukup. Mungkin saya akan melihat dari kajian kebijakannya saja. Bagaimana kemudian sebuah produk aturan itu kemudian dilahirkan. Bagaimana produk hukum itu kemudian menjadi mengikat bagi semua orang. Yang pertama, nah ini Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan terkait dengan definisi Omnibus Law. Untuk referensi ada banyak sekali, ada paper-paper atau misalnya jurnal-jurnal internasional yang bisa kita baca ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau lebih detail, nanti bisa baca beberapa penelitian-penelitian. Tapi secara prinsip, kalau kita mau gampang, Omnibus Law itu merupakan undang-undang sapu jagat istilahnya. Omnibus ini dikenal di banyak negara ya, ada Inggris, Amerika, dan negara-negara maju, dan hampir sebagian besar konsep Omnibus Law ini dia modelnya memang ada di negara-negara common law system. Jadi yang modelnya memang seperti negara-negara ya Amerika misalnya. Nah, ada yang bilang itu omnibus bill, ada yang bilang juga omnibus law. Jadi ada banyak sekali pendekatannya. Bahkan di Jepang pun juga mengatur soal hal-hal yang seperti ini. Contoh misalnya, beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa dari Jepang untuk ngambil disertasi di Indonesia. Jadi dia mempelajari regulasi-regulasi di kita dan saya banyak berdiskusi sama dia soal Omnibus Law. Yang pada prinsipnya,
Omnibus Law ini merupakan satu produk undang-undang yang kemudian dia akan memangkas atau mencabut atau mengamandemen atau merubah undang-undang lainnya. Jadi ada satu undang-undang besar yang menjadi payung bagi undang-undang lainnya. Nah, kira-kira kalau secara gagasan demikian. Memang ada pro kontra ya, jadi kita belum bicara soal isi, kita baru bicara soal konsep omnibusnya saja. Memang sedari awal omnibus itu sudah pasti akan menimbulkan pro dan kontra di negara manapun, bahkan negara maju sekalipun. Kenapa? Ya karena ada undang-undang lain yang kemudian dicabut atau dirubah atau misalnya direvisi sebagian dan terdampak. Karena bisa bayangkan ya, satu undang-undang aja itu pasti akan punya banyak sekali implikasi. Contoh misalnya, undang-undang tenaga kerja yang sekarang sedang berlaku, tiba-tiba ada undang-undang yang baru mengganti ini. Apa yang terjadi? Sudah pasti orang akan pengen tahu, apa sih ya, kenapa dirubah, untuk apa dirubah, gitu. Jadi, omnibus memang secara konseptual pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi memang ini juga bisa menjadi pilihan kalau negara tersebut memang secara aturannya banyak yang kacau. Tapi prosesnya harus hati-hati. Demokrasinya, pengawalannya, pembentukannya, dan lain sebagainya harus betul-betul ketat. Karena kalau tidak, ini akan menimbulkan chaos. Kenapa chaos? Karena satu undang-undang itu mengambil peran undang-undang lainnya. Nah, itu kira-kira soal Omnibus Law ya, omnibusnya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa baca yang lebih detail ya. Saya hanya ngasih pengantar aja. Kemudian ada pertanyaan lagi. Omnibus itu melibatkan undang-undang apa sih? Banyak sekali. Banyak. Jadi kalau awal-awal Pak Jokowi bilang soal omnibus gitu ya, itu ada beberapa omnibus yang muncul di ruang publik. Yang pertama ini yang sekarang sedang ramai. Omnibus Law atau Omnibus Law terkait dengan cipta lapangan kerja. Yang kedua, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang ketiga, perpajakan. Yang keempat, kefarmasian. Yang kelima, ibu kota negara. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah baca atau teman-teman mahasiswa pernah baca, ada ibu kota negara nih yang di Kalimantan. Nah, itu dipayungi dengan undang-undang omnibus juga. Namanya omnibus yang berhubungan sama ibu kota negara. Jadi undang-undang ibu kota negara. Nah, tapi itu kan di stop sama Pak Jokowi kan. Mungkin karena kondisinya sedang pandemi, kemudian anggaran lebih perlu untuk COVID daripada untuk provinsi ibu kota yang baru begitu. Jadi ini di drop. Kemudian ada juga perpajakan. Ada juga banyak lain-lainnya. Tapi karena hari ini yang lagi ramai adalah cipta lapangan kerja, saya hanya fokus pada cipta lapangan kerja aja. Nah, ini bukti. Bukti bahwa ada naskah akademiknya. Ini yang sudah bisa kita akses. Kalau nanti Mbak Ulan dan teman-teman sekalian pengen baca naskah akademik yang perpajakan, boleh-boleh aja ya. Tapi ini lagi-lagi saya pengen bilang bahwa yang perpajakan itu gampang banget diakses. Bahkan saya bisa baca naskah akademiknya. Beda sama yang Omnibus Law. Kenapa Omnibus Law yang cipta kerja ya? Itu sangat susah buat diakses. Nah, ini soal naskah akademik. Jadi ada bukti bahwa bukan cuma omnibus yang cipta lapangan kerja aja, pajak pun akan dibuat omnibus. Nah, jadi ini menjadi hal-hal yang nanti akan diatur. Kalau pajak, kenapa sih ada omnibusnya? Mungkin kita kan kalau bicara pajak itu ada banyak ya. Ada undang-undang yang atur perpajakan. Ada pajak misalnya untuk perusahaan. Ada pajak untuk misalnya individu, PPH, dan lain sebagainya. Kan itu ada beberapa undang-undang kan. Nah, mungkin gagasan dari perpajakan ini adalah biar undang-undang pajak itu satu aja deh. Mau dia ngomongin soal pajak perusahaan, mau pajak individu, mau pajak apapun. Nah, jadi ini kira-kira gagasan soal perpajakan. Nah, ini buat pengantar aja, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa mendalami. Kemudian yang berikutnya adalah soal alasan pemerintah membuat Omnibus Law. Nah, saya coba ngambil beberapa berita. Ini ada pernyataan resmi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto. Dia bilang bahwa agar Indonesia bisa keluar dari status negara yang berpenghasilan menengah. Jadi intinya pengen agar penghasilan orang Indonesia itu semuanya naik lah, kira-kira gitu. Kemudian kenapa dia disahkan? Kenapa Omnibus Law ini dibutuhkan? Karena untuk merevisi beberapa hambatan. Apa yang menjadi hambatan? Undang-undang ketenagakerjaan pun juga dianggap hambatan.
Terus kemudian yang lain-lain misalnya seperti tata kelola perizinan. Orang mau bisnis di Indonesia, mau investasi, susah banget izinnya, kira-kira gitu. Kemudian yang pada intinya adalah ketika dia disahkan, maka izin lebih sederhana, kemudian yang lain-lain birokrasi pun juga dipangkas-pangkasin. Nah, tapi pertanyaannya, apakah betul Omnibus Law itu betul-betul akan mencapai tujuannya? Nah, ini yang kemudian dikaji dan dipertentangkan oleh sejumlah pihak. Nggak benar demikian. Kenapa? Karena bagi perburuhan ini mengancam dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang di pemerintahan daerah, loh kok kewenangan daerah pada hilang semua, kok pindah ke pusat semua. Nah, itu perdebatan-perdebatan yang kemudian muncul. Nah, itu bicara soal kenapa sih pemerintah ngotot banget sama yang namanya Omnibus Law gitu. Saya belum menaruh prasangka di sini ya, belum menaruh pandangan saya. Saya hanya bilang, oh ini dia. Kalau bicara soal berita, inilah yang namanya Omnibus Law. Nah, sampai di situ mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dibahas setelah ini. Nah, kemudian ini pembahasan di DPR. Ini yang menarik ya. Jadi Omnibus Law ini beredar di ruang publik ini ada banyak sekali versi. Saya sendiri downloadin rajin ya. Ada yang versi 1028. Baru baca setengah, udah keluar lagi versi yang 905. Baru baca lagi sebentar, kok berubah? Ada yang 1035. Nah, yang paling baru, yang terakhir, katanya yang sudah disampaikan kepada Pak Presiden, 812. Nah, kan jadi pertanyaan nih di kita juga kan. Kita kan pengen tahu, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat umum, boleh dong kita tahu apa yang mau dibuat, karena undang-undang sudah menjamin itu. Nah, cuma problemnya adalah, tadi nih, draftnya ada macam-macam. Begitu kita buat analisis yang 1028, sampaikan kepada ruang publik, nanti dibilang hoax. Oke, kita bikin lagi yang 905, kepada publik kita, ini loh isinya, dibilang itu hoax. Nah, ini yang kemudian, menurut saya, kenapa kemudian pembahasan Omnibus Law ini menjadi sangat berbeda dengan yang lain-lainnya. Sangat tertutup. Dan bahkan kita, orang-orang yang nggak ada niat apa-apa, pengen tahu, kasih tahu publik tanya, pengen jawab, kok jadi begini kondisinya. Ini menurut saya menjadi salah satu catatan dalam pembahasan. Jadi ini soal draft omnibus yang kemudian dibahas. Ada yang 1028, ada yang 905, kemudian ini ada perbaharui. Nah, di DPR pun juga relatif kita tidak bisa banyak mengakses ya, karena hampir sebagian besar kan di DPR sekarang semuanya partai penguasa, partai koalisi ya. Artinya yang oposisi itu relatif hanya tinggal Demokrat dan PKS. Itu pun juga pada saat pembahasan dia ikut. Padahal kalau memang mau tolak, ya dari awal tolak dong. Kalau nggak setuju dengan idenya, dari awal dong. Gitu. Tapi di ujung-ujung, ketika semuanya udah diketok tiap pasal per pasal, pasal dibahas, ketok. Pasal dibahas, ketok, ketok, baru di ujung mau finalisasi, baru dia kabur. Atau misalnya menyatakan tolak sikap. Nah itu secara politik pun sebetulnya tidak menguntungkan buat masyarakat ya. Walaupun kita tahu sekarang, kita punya oposisi, namanya Demokrat dan PKS. Nah, tapi hampir sebagian besar semuanya partai koalisi. Jadi hampir-hampir dipastikan apapun ide pemerintah, apapun undang-undang pemerintah, pasti jadi undang-undang. Berbeda dengan zamannya Pak SBY. Zaman Pak SBY, suaranya itu hampir seimbang antara koalisi dan oposisi. Jadi Pak SBY undang-undang pasti dibantah. Pasti ada yang menantang. Dalam arti ada ruang diskusinya di situ. Nah, ini hampir sama sekali nggak ada. Jadi ketok, tengah malam ketok. Ini yang repot. Itu ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa terkait dengan pembahasan di DPR. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, yang mana yang benar? Ini pandangan saya. Kalau pandangan saya, kalau ada pertanyaan, draft yang mana yang benar? Menurut saya, harusnya yang draft 905 halaman. Kenapa? Karena itu draft yang disetujui DPR dan Presiden di paripurna. Nah, jadi bagi kita semua nih, yang mempelajari teori kebijakan publik, tentu kapan sih undang-undang itu mulai kemudian dia sah? Tentu ketika Presiden dan DPR itu membahas di paripurna. Lalu diketok. Dah, tidak boleh ada yang berubah. Karena apa? Karena produknya itu, perubahan kata sekalipun, dia harus melewati proses tadi. Pembahasan lagi, revisi lagi. Karena disitulah ruangnya. Tapi ketika diketok ada perwakilan pemerintah, ada DPR, maka dia sudah menjadi
draft yang tidak boleh dirubah-rubah. Boleh nggak dirubah? Boleh, hanya formatnya. Misalnya, pada saat ngetik, fontnya 15. Kemudian setelah diketok, saya rubah fontnya menjadi 12. Boleh nggak? Boleh. Kemudian misalnya, ada banyak coretan-coretan yang diganti di garis bawah, kemudian dirapikan jadi draft yang utuh, boleh nggak? Boleh. Jadi perubahannya hanya soal teknis, format, dan sejenisnya. Boleh nggak merubah redaksi? Sama sekali nggak boleh. Misalnya, dari kata kita menjadi kami, boleh nggak? Tidak boleh. Karena dia merubah redaksi. Sama sekali nggak boleh. Apalagi merubah isi. Ketika diketok, ada yang berubah misalnya kalimat. Untuk para pekerja, berubah menjadi untuk para pegawai misalnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau kita yang kemudian memang fokus pada isu-isu kebijakan publik, tentu saja kita harus betul-betul melihat bagaimana secara formil undang-undang itu dibuat. Kebijakan itu dibuat, karena itu penting buat kita. Nah, kita jadi belum bicara soal substansi, dari sisi sininya saja itu sudah menimbulkan banyak pertanyaan. Ini yang kemudian yang paling terakhir yang saya bisa dapatkan. Kalau Bapak Ibu sekalian itu saya bisa kirimkan juga. Jadi yang 812 halaman yang katanya sudah ada di meja presiden. Tapi lagi-lagi belum ada yang kemudian ngasih keterangan tersebut bahwa betul loh ini draft yang paling benar kira-kira gitu. Tapi itu yang kemudian nanti akan jadi selalu jadi perdebatan. Nah, kemarin juga saya tanya sama Mbak Wulan, kira-kira peserta kita dari mana sih? Oh, ternyata kelas ini bukan kelas mahasiswa yang baru masuk ya, tapi lebih ke banyak teman-teman yang memang pekerja, teman-teman yang pegawai, atau yang memang sudah bekerja. Gitu. Makanya kemudian ada pertanyaan, isinya apa aja? Nah, jadi bab-bab di Omnibus Law itu ada banyak sekali ya. Ada yang bicara soal kewenangan pemerintahan daerah, ada yang bicara terkait dengan pajak, ada yang bicara terkait dengan sektor royalti, migas, tambang, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu chapter soal ketenagakerjaan. Jadi kalau tanya kepada saya, apa? Nah, di draft yang saya pegang, itu ada soal bab ketenagakerjaan. Yang isinya apa? Di situ bicara soal Undang-Undang Tenaga Kerja, ada Sistem Jaminan Sosial Nasional yang 2004, kemudian ada Undang-Undang yang 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, ada Undang-Undang 18 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, jadi itu ada beberapa undang-undang dalam satu bab ketenagakerjaan. Jadi kalau tanya ada apa aja, banyak sekali yang disisir, banyak sekali yang berubah, banyak sekali yang kemudian itu dibatalkan oleh Omnibus untuk pasal-pasalnya. Nah, tapi lagi-lagi saya tidak akan masuk ke pasal substansi karena waktunya pasti nggak akan cukup. Nah, ini pertanyaan yang kemudian paling terakhir. Apa yang menimbulkan kontroversi? Menurut pandangan saya, secara prosedur formil ada cacat di sana. Kenapa saya berani bilang cacat? Karena kita semua yang mempelajari teori-teori kebijakan publik, kita harus tahu bagaimana undang-undang itu dibuat. Apa sih dasar bikin undang-undang? Boleh, undang-undang itu memang dibuat oleh presiden, dibuat oleh pemerintah, begitu ya. Tapi dia ada undang-undangnya. Ada Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi Undang-Undang P3 lah, kalau orang-orang bilang Undang-Undang P3, nah itulah undang-undangnya. Nah, di undang-undang itu jelas, kalau mau buat undang-undang, itu gimana sih pembentukannya? Ada tahapan dilewatin ya, ada yang namanya perencanaan, ada yang namanya penyusunan, ada yang ketiga namanya pembahasan, ada yang keempat namanya pengesahan atau penetapan, dan terakhir ada pengundangan. Jadi ada 5 tahapan. Ada pertanyaannya gini sekarang secara kebijakan publik. Boleh nggak undang-undang tiba-tiba langsung disahkan? Tidak boleh. Kenapa? Karena tahapannya dia harus lewat perencanaan. Dan di setiap tahapan itu harus bisa diakses oleh siapapun, oleh masyarakat. Kenapa? Karena itu dijamin sama undang-undang. Pasal 88 di undang-undang yang sama, Undang-Undang P3, pasal 88, junto pasal 96 itu bilang, masyarakat berhak memberikan masukan, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan begitu pula yang buat undang-undang, yang bentuk undang-undang. Dia wajib menyebarluaskan perkembangan setiap tahapan. Jadi, pada saat undang-undang itu dalam proses rencana saja, masyarakat harus tahu. Kenapa?
karena itu merupakan perintah undang-undang. Nah, sekarang bagaimana undang-undang yang lahir tapi dia menabrak, dia tidak sesuai sama tata cara pembentukan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Secara teori kebijakan, maka dia cacat secara hukum. Kenapa cacat? Karena ada prosedur formilnya yang tidak dipenuhi. Nah, jadi kenapa kontroversi? Jangankan kita bicara materialnya ya, substansi isinya. Bicara tahapan saja, ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Itu menurut saya kontroversi yang pertama. Kontroversi yang kedua apa? Potensi konflik kepentingan. Kenapa? Karena ketua tim Satgasnya, namanya Pak Rosan Ruslani, itu merupakan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Ketua Kadin. Nah, kalau bicara soal cipta lapangan kerja, kalau memang undang-undang itu akan dibuat secara adil, kenapa nggak kemudian diberikan saja kepada emang pihak-pihak yang nggak punya konflik kepentingan? Kalau dia pengusaha, kemudian dia sebagai seorang pengusaha, dia punya kewenangan untuk menentukan undang-undang, menyusun undang-undang. Kira-kira bagaimana undang-undangnya akan jadi? Pasti ada konflik kepentingan kan? Di negara-negara maju, itu nggak ada pengusaha-pengusaha yang taipan, pengusaha-pengusaha besar, itu masuk ke arena legislasi. Kalaupun dia jadi anggota DPR, dia pasti akan dibatasi. Contoh misalnya, saya seorang pengusaha tambang, saya jadi anggota DPR. Di negara-negara maju, maka dia tidak boleh untuk duduk di tempat yang memang mengawasi soal tambang, soal migas. Kenapa? Karena ada potensi konflik kepentingan. Nah, jadi ada istilah namanya public exposed person. Itu yang kemudian memang sampai saat ini itu menjadi norma, gitu ya. Nah, dalam undang-undang ini saya nggak melihat hal itu kemudian diperhatikan. Ya buktinya misalnya ketua tim Satgas penyusunannya pada waktu itu, pada saat di draft, dia adalah seorang ketua umum Kamar Dagang. Kenapa nggak ajak buruh juga? Misalnya perwakilan buruh, ayo duduk bareng, kita ngomong cipta lapangan kerja. Kan keterwakilan dong. Kenapa hanya satu pihak saja yang dibawa? Nah, ini yang kemudian juga menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Nah, ini ada SK-nya, SK timnya. Jadi kalau misalnya ini koordinatornya siapa, kemudian sekretarisnya bidang perekonomian siapa gitu kan. Ini ada list-list jabatannya. Jadi Ketua Umum Kamar Dagang, Ketua Kadin merupakan ketua timnya. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan. Yang ketiga. Yang ketiga adalah problem desentralisasi. Jadi kewenangan pemerintah daerah banyak yang dipangkas melalui Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Misalnya apa? Kewenangan mengeluarkan izin prinsip, kewenangan penataan ruang. Nah, jadi semuanya ini dialihkan ke pemerintahan pusat. Tentu saja akan menimbulkan banyak pertanyaan di tataran daerah yang sekarang sedang memperbaiki. Kalau ada yang bilang, ini nih izin-izin daerah nih yang bikin orang susah investasi nih, ya tentu saja yang diperbaiki adalah birokrasinya, bukan undang-undang yang kemudian diganti. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan yang ketiga. Yang keempat adalah asimetris informasi. Sejak awal agak tertutup, publik juga susah mengakses. Saya pun juga beberapa kali mencoba akses, bahkan ngirim permintaan ke BPHN untuk minta draftnya. Ada jawaban resminya saya sudah punya. Itu pun juga belum bisa dapatkan pada waktu itu. Nah, jadi tahapan-tahapan ini kemudian menimbulkan banyak kontroversi. Nah, sementara Mbak Ulan dan teman-teman sekalian, mungkin hanya sampai di situ karena waktunya juga hanya terbatas sekali yang diberikan. Dan saya juga hanya menyentuh pada bagian aspek kebijakan publiknya, tidak masuk ke dalam substansi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat belajar. Ya, terima kasih Bang Tama. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita. Mungkin untuk pertanyaan minggu depan bisa gabung lagi mungkin Bang. Jika ada pertanyaan. Jadi insya Allah mungkin kalau ada kesempatan minggu depan untuk sesi pertanyaan. Saya Sabtu Minggu itu full sampai sore. Kalau malam boleh, bisa.
Oh, siap. Ini aja saya harus tinggalin kelas nih. Saya harus geser iya. ke sini ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi. Nanti Terima kalau kasih ada Bang yang mau Tama. kontak nanti ya. Oke, Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Saya izin pamit ya. Ya. Waalaikumsalam.